beberapa hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan dari surat Al-Kahfi. Yang pertama, Al-Kahfi itu kata Nabi adalah surat yang bisa menjaga kita dari fitnah Dajjal. Nabi SAW bersabda, hadis dari Abu Darda, kata Nabi, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi, usima minad dajjal." Siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dijaga atau dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain, juga dari Abu Darda, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a 10 ayatin min akhiril kahfi, usima min fitnatid dajjal." Siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia dijaga atau dilindungi dari fitnah Dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka dia dilindungi atau dijaga dari fitnah Dajjal. Dari Thauban, Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka sungguh bacaan itu menjadi pelindung baginya dari Dajjal. Inilah 3 hadis di antara hadis-hadis keistimewaan surat Al-Kahfi. Jadi 3 hadis yang pertama kita baca barusan, Nabi SAW menjelaskan tentang keistimewaan dari membaca dan menghafal. Ada 2 pilihan di sini, dan kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Yang pertama, menghafal. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka Allah menjaganya dari fitnah Dajjal. Yang kedua, ada 2 hadis tapi maknanya sama. Siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka dia juga dilindungi atau dijaga dari fitnah Dajjal. Itu keistimewaan yang luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi SAW wafat, nggak ada lagi fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Nggak ada lagi fitnah atau ujian yang lebih berat bagi orang yang beriman daripada fitnah Dajjal. Udah nggak ada. Ujian apa yang paling berat dalam hidup kita? Ternyata itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ujian atau fitnah Dajjal. Sehingga Nabi nggak mengkhawatirkan keadaan kaum muslimin di akhir zaman seperti beliau mengkhawatirkan keadaan mereka karena fitnah Dajjal. Ada banyak ujian kan dalam hidup kita. Ada ujian harta, ada ujian hawa nafsu, ada ujian kekuasaan, ada ujian musibah, ada ujian hubungan laki-laki dengan perempuan, ada ujian keluarga, ada ujian pribadi, ada ujian sakit, dan segala macam bentuk fitnah atau ujian. Semua itu nggak ada yang membuat Nabi lebih khawatir terhadap orang yang beriman di akhir zaman seperti Nabi khawatir terhadap ujian Dajjal kepada orang yang beriman. Kenapa Nabi begitu khawatir dengan ujian Dajjal? Kenapa ujian atau fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang paling berat yang ada di akhir zaman? Saking beratnya fitnah Dajjal, Nabi mengajarkan kepada kita doa yang dibaca setiap kali kita sholat, yaitu pada saat tahiyat terakhir sebelum kita salam. Jadi ketika kita tahiyat terakhir sebelum salam, Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa
agar kita terlindungi dari fitnah Dajjal. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin finnar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah azab neraka jahanam, dari fitnah azab kubur, fitnah ujian, musibah, dari neraka jahanam, dari azab kubur. Kemudian dari apa lagi? Dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir, Nabi mengatakan, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari buruknya fitnah Dajjal al-Masih. Jadi dalam Islam itu al-Masih ada dua, Isa al-Masih dan Dajjal al-Masih. Cuman keduanya memiliki makna yang berbeda. Al-Masih itu artinya yang berjalan di muka bumi dengan membawa sesuatu. Kalau Isa al-Masih berjalan di muka bumi dengan membawa kasih sayang dan perdamaian. Tapi kalau Dajjal al-Masih berjalan di muka bumi dengan membawa kehancuran dan ujian. Perhatikan doa tadi. Nabi mengajarkan kita doa berlindung dari 4 perkara. Pertama, berlindung dari neraka jahanam. Kedua, berlindung dari azab kubur. Ketiga, berlindung dari ujian hidup dan kematian. Dan yang keempat yang unik, Nabi menyebutnya dengan istilah wa min syarri, bukan wa min fitnatil masih, tapi wa min syarri fitnatil masih dajjal. Apa arti syarr? Keburukan. Ketika Nabi meminta perlindungan dari fitnah Dajjal, Nabi menggunakan kalimat dari buruknya fitnah Dajjal. Neraka aja nggak disebut kayak gitu. Neraka hanya disebut azab neraka, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian. Tapi giliran Dajjal, Nabi menyebutnya dengan istilah syarri fitnatil masihid dajjal. Buruknya ujian, musibah, godaan, fitnah dari Dajjal. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu khawatir banget terhadap keadaan umatnya di akhir zaman, khususnya mengkhawatirkan keadaan kita apabila menghadapi fitnah-fitnah Dajjal. Saking khawatirnya Nabi, kita bisa menemukan banyak sekali hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang bab Dajjal. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab hadis, itu ada di dalam bab min asyratis sa'ah, bab tentang tanda-tanda kiamat. Salah satunya adalah yang paling banyak dibahas dari tanda-tanda kiamat itu adalah bab tentang Al-Masih Dajjal. Termasuk saking seriusnya Nabi ingin mengajarkan kita cara berlindung dari fitnah Dajjal, Nabi mengajarkan kita juga tentang doa setiap kita tahiyat akhir sebelum kita salam di dalam sholat. Nanti teman-teman hafal deh doa itu. Hafal doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabin fil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca itu di tahiyat terakhir sebelum kita salam. Beres doa tahiyat, sholawat, maka baca doa ini setiap sholat. Apalagi yang lain yang diajarkan Nabi agar kita selamat dari fitnah Dajjal, agar kita selamat dari kejahatan-kejahatan yang muncul dari Dajjal. Salah satunya adalah Nabi mengajarkan kita tentang menghafal dan membaca surat Al-Kahfi. Amalan ini, kata Nabi, usima minad Dajjal, akan melindungi seseorang dari Dajjal. Karena pada saat Dajjal itu muncul, hampir gak ada orang yang bisa melindungi diri. Susah banget mencari perlindungan pada saat Dajjal muncul. Ada pilihan, tapi sulit buat kita orang Indonesia
Apa? Kalau pengen terlindungi dari Dajjal, maka kita harus tinggal di Mekah dan Madinah. Itu sulit. Lagi pula nanti sebelum Dajjal muncul, kota Mekah dan Madinah itu akan bebersih, akan mengeluarkan semua orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Yang lain tinggal di gunung yang tersisa hanya orang yang beriman saja dan bersabar dengan makanan yang seadanya. Nah, Nabi ngasih kita pilihan yang lain. Gimana caranya biar terlindungi dari fitnah Dajjal, kejahatan Dajjal? Salah satunya adalah dengan membaca dan menghafal surat Al-Kahfi. Sehingga kalau kita bisa mendawamkan ini, insya Allah kita akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Sekarang pertanyaannya, nih ada yang nanya. Maksudnya fitnah kematian itu apa Ustaz? Sakaratul maut, itu fitnah kematian. Fitnah itu kan artinya ujian. Ujian ketika kematian itu yang paling berat apa? Sakaratul maut. Terus ada yang nanya lagi, Ustaz, fitnah Dajjal itu apa aja? Nih, kita coba baca contoh-contoh dari fitnah Dajjal. Apa aja sih fitnah Dajjal yang akan terjadi sehingga kita disuruh untuk berlindung dari itu? Saya bacakan beberapa hadis tentang fitnah Dajjal. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, Dajjal itu cacat matanya yang kiri. Jadi mata kirinya itu buta. Keriting rambutnya keriting. Bersamanya ada surga dan neraka. Nerakanya adalah surga Allah dan surganya adalah neraka Allah. Apa maksudnya? Kita baca dulu ya beberapa hadis yang lain. Di antara contoh-contoh fitnah Dajjal. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bersama Dajjal ada surga dan nerakanya, sungai dan air serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka dan nerakanya Dajjal adalah surga. Hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia sebagai air, itu adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api, sesungguhnya itu adalah air yang dingin dan segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, hendaklah ia memilih apa yang terlihat sebagai api, karena itu adalah air yang segar dan baik. Hadis riwayat Muslim. Dajjal mendatangi reruntuhan dan berkata, keluarlah perbendaharaanmu, maka keluarlah perbendaharaannya mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah. Maksudnya, Dajjal itu bisa mengeluarkan harta benda yang sudah tertimbun atau berada di dalam tanah. Dajjal datang kepada suatu kaum mengajak mereka untuk menjadi pengikutnya. Mereka pun beriman kepadanya, menerima ajakannya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik di antara orang yang terbaik. Dia berkata, aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah SAW. Dajjal berkata kepada pengikutnya, apa pendapat kalian jika aku bunuh orang ini dan aku hidupkan kembali? Apakah kalian masih ragu kepadaku? Mereka berkata, tidak. Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Hadis riwayat Muslim. Dajjal datang dan dia diharamkan untuk masuk ke kota Madinah. Maka dia berakhir di daerah yang tanahnya bergaram yang berada di sekitar kota Madinah. Maka keluarlah kepadanya seorang yang paling baik dan dia berkata, aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah. Lalu Dajjal berkata, bagaimana jika aku membunuh orang ini kemudian menghidupkannya? Apakah kalian masih ragu terhadap urusanku? Mereka menjawab, tidak. Dia pun membunuhnya kemudian menghidupkannya.
Orang yang baik itu berkata setelah dihidupkan, "Demi Allah, aku semakin yakin tentang dirimu, engkau adalah Dajjal." Rasulullah bersabda, lalu Dajjal ingin membunuh orang itu lagi, namun dia tidak sanggup melakukannya. Inilah diantara contoh-contoh hadis fitnah Dajjal. Apa pelajarannya buat kita? Kata para ulama, inti dari fitnah Dajjal itu adalah tipu daya. Inti dari fitnah Dajjal itu adalah tipu daya. Dajjal itu punya kemampuan memperdayai manusia lewat harta, lewat kesejahteraan, lewat kehidupan, lewat kenyamanan, lewat nikmat-nikmat dunia yang dia bisa berikan dalam waktu yang sangat instan. Itulah fitnah Dajjal. Sehingga ketika Dajjal muncul, maka orang-orang yang dalam keadaan kehausan setelah 1 tahun gak turun hujan, orang-orang yang dalam keadaan kelaparan, orang-orang yang dalam keadaan kemarau panjang, orang-orang yang dalam keadaan banyak penyakit, banyak wabah seperti sekarang, orang yang gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan, gak punya pendapatan, gak punya makanan di rumahnya, berbondong-bondong akan datang kepada Dajjal untuk mendapatkan makanan gratis, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mereka butuhkan. Tapi dengan syarat mereka harus kufur kepada Allah dan beriman kepada Dajjal. Itulah fitnah yang paling berat. Dan sedikit sekali orang yang mampu menghadapi fitnah ini. Karena Allah memberi kemampuan kepada Dajjal untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Allah beri kemampuan kepada Dajjal untuk menurunkan air hujan, menumbuhkan tanaman. Jadi kalau Dajjal datang ke satu negeri yang tandus, Dajjal akan bilang kepada tanah, tumbuhkan tanaman, maka tanah itu akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang subur. Dajjal akan memberikan kepada manusia harta benda, emas, perak, uang dalam bentuk yang mungkin kita nggak tahu apakah bentuknya dinar, dirham, apakah dolar, apakah apa, dan kita nggak ngerti. Yang jelas dia memberikan kepada manusia materi. Dia membeli kekufuran mereka. Dia membeli iman mereka. Dia membeli keyakinan mereka untuk menjadi pengikutnya dan meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menjadi pengikut Dajjal, maka dia kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang teman-teman bisa kita lihatlah dalam kehidupan sekarang. Bukankah kita sering merasa hampir putus asa dengan pekerjaan kita? Ini belum keluar Dajjal. Ini masih kayak ujian-ujian kecil menjelang datangnya Dajjal. Ada ujian harta. Banyak dari kita yang hampir berputus asa dengan rezeki yang halal, sehingga kita menghalalkan segala cara. Banyak di antara kaum muslimin yang udah gak peduli lagi hal dan haram, yang dia pedulikan yang penting saya bisa makan. Masa bodoh tentang hal dan haram, yang penting saya bisa ngasih makan anak-anak saya. Betapa banyak yang kayak gitu. Itu belum keluar Dajjal. Karena ketika Dajjal keluar, kondisi manusia itu dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Sekarang aja orang banyak yang kesulitan, kehilangan pekerjaan. Teman-teman event organizer itu, Masya Allah, banyak yang gulung tikar, jadi jualan sayur, jualan buah, jualan gorengan sekarang. Ada yang jual tempat kantornya karena udah nggak sanggup lagi membayar cicilan kantor tersebut, nggak sanggup lagi menggaji karyawan, nggak punya penghasilan apa-apa, sehingga akhirnya mereka kesulitan. Dan nanti menjelang datangnya Dajjal, kondisi manusia jauh lebih sulit dari ini. Sekarang kita PSBB aja susah.
Kita sekarang di lockdown, susah. Nanti lockdownnya lebih dahsyat dari ini. Dan rasa-rasanya semakin hari semakin kerasa nih, fitnah Dajjal semakin jelas. Sehingga dengan kesulitan yang luar biasa berat itu, banyak orang yang akan berputus asa dan gak peduli lagi soal imannya, gak peduli lagi soal keyakinannya, gak peduli lagi soal akidahnya. Dia malah berburuk sangka kepada Allah. Di mana Allah? Saya susah, saya nggak bisa makan, saya kelaparan. Kok Allah nggak ngasih saya rezeki? Ada orang yang datang menawarkan saya rezeki, maka dialah orang yang saya ikuti. Saya berterima kasih kepada dia. Orang bisa mengatakan itu Dajjal, laknatullah dan segala macam, tapi orang lupa kalau dialah yang ngasih saya makan. Orang akan berkata demikian. Saya nggak peduli orang mau bilang itu Dajjal, mau bilang itu orang yang manusia yang dikutuk, mau bilang itu sesuatu yang kufur, saya nggak peduli, yang penting dia ngasih saya makan. Yang penting dia ngasih saya makan. Akhirnya dia kufur kepada Allah, dia meninggalkan akidahnya kepada Allah dan beriman kepada Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin kita ngerasa kayak, saya mah nggak akan hidup di zaman itu. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Hati-hati teman-teman. Karena kalau anak-anak kita sampai terperdaya untuk yakin, percaya, dan mengikuti Dajjal, na'udzubillah, kita nggak akan ketemu dengan mereka lagi selama-lamanya. Yang satu di surga kalau dia beriman, yang satu di neraka kalau dia kufur. Maka kita nggak akan ketemu dengan mereka lagi selama-lamanya. Padahal kita pengen bareng dengan keluarga kita selama-lamanya di surga, ya kan? Kita pengen makan bareng di surga, kita pengen jalan bareng di surga, kita pengen camping bareng di surga, kita pengen barbekyuan di surga, kita pengen outbound di surga. Banyak wahana-wahana outbound di surga. Kita pengen misalnya traveling bareng di surga, kita pengen belanja bareng di surga, apapun lah kegiatan family time yang kita harapin bisa terwujud. Kita bisa lebaran bareng di surga, mudik bareng di surga. Setiap hari rasanya seperti lebaran. Tapi kalau dia sampai terperdaya oleh Dajjal, na'udzubillah min dzalik, maka kita nggak akan ketemu lagi dengan dia selama-lamanya. Sehingga tugas kita adalah melindungi diri kita dan keluarga kita. Kita baca Al-Kahfi, lalu kita ajarkan itu kepada keturunan kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Membaca Al-Kahfi 10 ayat terakhir, atau menghafal Al-Kahfi 10 ayat pertama, dan kita hafalkan kepada anak-anak kita, agar semua kita terlindungi dari fitnah Dajjal. Inti dari contoh fitnah Dajjal itu adalah ujiannya itu terkait dengan kebutuhan hidup kita. Terkait dengan kebutuhan hidup kita, dan banyak orang yang gagal di situ. Banyak orang yang mencari-cari celah, banyak orang yang mencari-cari alasan untuk menghalalkan yang haram, karena yang haram ini menarik buat dia. Karena yang haram ini sesuatu yang berharga buat dia. Karena yang haram ini sesuatu yang mudah buat dia. Sedangkan yang halal dianggap nggak berharga, nggak menarik, susah dapetinnya. Itulah fitnah Dajjal. Jangankan Dajjal keluar, sekarang aja kita udah ngerasain fitnah kayak gitu. Betapa sulit orang keluar dari pekerjaan riba. Betapa sulit orang berdagang dengan cara jujur. Betapa sulit orang bertransaksi, akadnya itu akad yang syariah. Karena itu bukan lagi prioritas buat sebagian orang. Yang penting untung. Betapa banyak orang yang menjual agamanya demi jabatan. Betapa banyak orang yang mengubah fatwa yang halal, yang haram menjadi halal karena jabatan, karena kekuasaan, karena sebuah janji-janji.
Betapa banyak orang yang menjual, mengobrol janjinya, tetapi dia tidak penuhi demi mendapatkan kekuasaan atau jabatan politik. Ini belum muncul Dajjal, kita udah melihat betapa banyak orang yang terjebak. Bahkan keluarga bisa bermusuhan hanya gara-gara masalah warisan. Dia sholat, tetapi giliran warisan dia nggak mau pakai syariat. Dia sholat, tapi giliran hubungan dia nggak mau nikah, tetap mau pacaran. Bahkan yang lebih berat lagi, betapa banyak sekarang orang yang keluar dari Islam karena nggak sabar dengan ujian. Dia bilang Allah itu nggak sayang sama saya. Setelah saya hijrah kok hidup saya makin susah. Akhirnya dia mencoba keyakinan yang lain. Siapa tahu di sana mendapatkan kenyamanan. Dan itulah yang ditawarkan oleh Dajjal. Dan sekarang Dajjal belum keluar aja udah kayak gini. Apalagi nanti kalau Dajjal benar-benar keluar. Dan kalau kita merasa bahwa zaman itu akan terjadi, kita udah nggak ada di dunia, lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Lagi pula kita nggak tahu persis apakah Dajjal muncul saat kita masih hidup, karena tanda-tandanya udah makin banyak nih. Makin jelas tanda-tanda Dajjal. Kita melihat banyak hal-hal yang aneh terjadi di sekitar kita saat ini. Terutama 10-15 tahun terakhir ini kejadian-kejadian yang luar biasa aneh terjadi di sekitar kita. Sebagai tanda-tanda semakin dekatnya datangnya Dajjal, termasuk COVID-19 ini. Termasuk wabah corona ini. Termasuk kondisi geopolitik saat ini. Termasuk perang yang ada di Timur Tengah saat ini. Termasuk Palestina yang terjajah saat ini. Termasuk Efrat, kemudian Tigris, dan seterusnya. Banyak tanda-tanda yang udah sangat jelas. Jangan-jangan Dajjal muncul di usia kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Artinya kita masih hidup. Jadi jangan ngerasa bahwa kita jauh dari Dajjal, enggak. Jangankan Dajjal yang aslinya, pengaruh dari pengikut Dajjal aja sekarang membuat kita kesusahan. Intinya yang saya mau sampaikan, kalau kayak gini aja kita udah merasa kesulitan, apalagi kalau nanti muncul fitnah Dajjal, itu lebih sulit lagi. Sehingga salah satu amalan kalau kita pengen terlindungi dari fitnah Dajjal tersebut adalah baca dan hafal surat Al-Kahfi, minimal 10 ayat. Kalau bisa lebih dari itu lebih bagus, minimal 10 ayat. Kalau bisa khatam surat Al-Kahfi kita hafal dan kita baca setiap hari malam Jumat, maka itu lebih bagus. Itu diantara keutamaan surat Al-Kahfi. Itu yang pertama, keutamaan surat Al-Kahfi terlindungi dari fitnah Dajjal. Yang kedua, keutamaan dari surat Al-Kahfi akan diberikan cahaya nanti di padang mahsyar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka baginya cahaya yang terang antara 2 Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka baginya cahaya yang terang di antara dia dan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Ini keutamaan kedua dari membaca surat Al-Kahfi, terutama pada malam Jumat atau hari Jumat. Hari itu dalam Islam dimulai dari maghrib ya, bukan jam 00. Jadi kalau kita bilang hari Jumat berarti hari Kamis maghrib itu masuk Jumat sampai Jumat maghrib. Jadi setelah maghrib udah masuk, setelah tenggelam. Jadi al-laila wan inna fi khalqis samawati wal ard wal waqtilafil laili wan nahar. Jadi hitungannya tuh malam dan siang, bukan siang dan malam. Kalau kita kan bilangnya siang dan malam. Tapi dalam Islam malam dan siang. Jadi hitungannya itu dari malam mulai terbenam matahari itu udah hari yang baru.
sampai terbenam lagi matahari berganti dengan hari berikutnya. Jadi kalau dibilang membaca Al-Kahfi pada hari Jumat, berarti mulainya dari hari Kamis malam Jumat sampai hari Jumat sebelum maghrib. Apa keutamaannya? Akan mendapatkan cahaya. Ada 2 hadis cahaya tentang Al-Kahfi di dalam hadis riwayat Sa'id Al-Khudri. Ada 2 bentuk cahaya yang akan didapatkan oleh orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Yang pertama, cahayanya menyertai antara hari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Seminggu itu bercahaya. Yang kedua, cahayanya bersinar antara dia sampai ke Baitul Atiq, sampai ke Ka'bah. Apa maksud dari 2 cahaya ini? Yang pertama, kata para ulama, maksudnya cahaya di sini itu adalah kemuliaan. Jadi Allah kalau mengumpamakan kemuliaan, Nabi kalau mengumpamakan kemuliaan, salah satunya adalah dengan perumpamaan cahaya. Jadi kemuliaan itu diumpamakan dengan cahaya. Jadi siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka Allah akan berikan dia kemuliaan selama 1 pekan. Sehingga jika dia wafat dalam 1 pekan itu, di antara hari-hari dalam 1 pekan itu dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia sebagai orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah dan para malaikat. Yang kedua, cahaya antara dia dan Ka'bah. Maksudnya, saking terangnya cahaya yang Allah berikan dengan membaca Al-Kahfi, seolah-olah seandainya dunia ini tidak ada matahari, maka dia bisa menerangi bumi dari tempat dia tinggal sampai ke Ka'bah, saking terangnya. Jadi kalau dari Indonesia ke Ka'bah itu terang, berarti kayak cahaya matahari setengah bumi. Apa maksudnya? Itulah cahaya yang akan dia dapatkan nanti di padang mahsyar, yang akan dia dapatkan ketika dia melintasi sirat. Dan by the way teman-teman, nanti di akhirat itu kita akan semua kita akan melalui sebuah perjalanan yang paling sulit dan menentukan, surga atau neraka seseorang. Perjalanan yang paling menakutkan, yaitu melintasi sirat. Semua orang akan melintasi sirat. Dan sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Sehingga siapa yang tergelincir, dia akan langsung jatuh ke lembah-lembah neraka jahanam. Dan siapa yang selamat, dia akan sampai ke surga Allah. Kenapa orang tergelincir? Karena sirat itu gelap luar biasa. Saking gelapnya, kita nggak bisa melihat jari kita sendiri. Saking gelapnya sirat, kita kayak gini nih, jari kita nggak kelihatan. Apalagi jembatannya yang ada perumpamaan lebih tipis dari rambut dibelah 7. Tipis banget. Dan membentang jauh, sampai mungkin perjalanan 500 tahun. Saking panjangnya sirat. Di bawahnya, api neraka. Lembah-lembah neraka. Siapa yang jatuh ke dalamnya, maka dia jatuh ke dalam api neraka. Berapa dalam? Setahun perjalanan. Baru sampai ke apinya, bukan dasarnya neraka. Jadi dalamnya lembah itu 100 tahun jatuh. Saya kemarin pas lagi main ke Jogja, coba-coba cliff dive, loncat dari tebing, cuman sekitar 10 meter lah. 10 meter itu loncat, gak kerasa udah sampai ke air, cepet banget. Ini jatuh setahun baru sampai. Saking gelapnya, kita gak bisa ngelihat jari kita sendiri. Semua orang menangis di jembatan itu. Semua orang mencari cahaya. Beri kami
cahaya, beri kami cahaya. Siapa yang akan mendapatkan cahaya sehingga dia bisa melihat dan berjalan di Sirat dengan mudah? Orang yang dawam membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Sehingga nanti ketika melintasi Sirat, yang lain kebingungan karena nggak punya cahaya, dia punya cahaya yang benderang sampai ke Mekah. Artinya seluruh jembatan Sirat itu terlihat jelas bagi dia. Siapa mereka yang dawam membaca surat Al-Kahfi?